Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan, mistis, dan penuh misteri siap menghantui malam kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, karena bisa jadi kisah ini benar-benar terjadi di sekitar kalian. Efek suara angin malam, jeritan samar, dan denting lonceng kecil, siapkan nyali, karena cerita akan segera dimulai. Matahari sore menyinari desa kecil di lereng pegunungan yang tenang dan dikelilingi sawah. Di ujung jalan berdebu, berdiri sebuah warung sederhana dari kayu dan terpal biru. Warung itu milik Pak Cahyo, pria berumur 45 tahun yang dikenal ramah dan pekerja keras. Bersama istrinya, Bu Sisil, serta 3 anak mereka, Aldi, 17 tahun, Rani, 14 tahun, dan si bungsu Dito 7 tahun, mereka hidup sederhana, namun bahagia. Pak Cahyo membuka usaha yang tak biasa. Warung sate iblik, daging bekicot yang biasanya dianggap menjijikkan, di tangan Pak Cahyo berubah jadi sate yang lezat, gurih, dan penuh bumbu. Awalnya, warga desa hanya sekadar penasaran. Tapi setelah satu tusuk, mereka ketagihan. Rasanya empuk, bumbunya meresap, dan tak ada bau amis sama sekali. "Pak, ini sate atau daging ayam sih?" tanya pelanggan sambil menjilat tusuk sate. Pak Cahyo hanya tertawa kecil. "Rahasia dapur, Bu." Warung itu mulai ramai. Dari petani, tukang ojek, sampai aparat desa, semua mampir makan di sana. Bahkan mulai terdengar kabar warungnya dibicarakan di media sosial oleh anak-anak muda yang mampir saat berwisata ke desa. Dalam sekejap, warung kecil itu jadi terkenal. Namun, di balik semua itu, diam-diam muncul rasa iri dan geram dari tetangga seberang jalan. Pak Ruby, sesama penjual sate ayam, dulu warungnya yang paling laris. Tapi sejak warung Pak Cahyo ramai, dagangannya mulai sepi. Pakai pelet kali dia. Atau jangan-jangan dagingnya bukan beli kicot, tapi yang lain, gumam Pak Ruby pada istrinya dengan nada penuh curiga. Bisik-bisik pun mulai menyebar. Beberapa warga mulai bertanya-tanya kenapa sate beli kicot bisa seenak itu. Ada yang bilang Pak Cahyo menyimpan sesuatu di bawah warung. Ada juga yang mengaku pernah mendengar suara aneh saat malam dari arah dapurnya. Tapi semua gosip itu tak menghentikan orang datang. Warung itu tetap penuh setiap hari. Pak Cahyo seolah tak terpengaruh oleh omongan orang. Ia tetap melayani dengan senyum, memasak dengan semangat, dan menyambut pelanggan seperti saudara. Tapi jauh di balik senyumnya, ada tekanan besar yang mulai menggerogoti pikirannya. Meski warungnya ramai, ia sadar satu hal. Kesuksesan ini tidak cukup cepat untuk memenuhi ambisinya. Ia ingin lebih. Bukan hanya warung kecil di desa, kabang di kota mobil, rumah baru, dan yang lebih mengganggu pikirannya, ia ingin mengalahkan Pak Ruby sepenuhnya, membuat warung tetangganya bangkrut. Suatu malam, saat hujan rintik membasahi genting rumah, Pak Cahyo duduk di ruang tengah sambil menghitung penghasilan hari itu. Tangannya gemetar, matanya memandang jauh ke jendela. 3 bulan warung ramai. Tapi utang lama belum lunas. Harga bahan naik, kalau terus begini, lama-lama aku bangkrut juga. Bu Sisil keluar dari dapur sambil membawa teh hangat. "Ayah tahu." Suaminya gelisah, tapi memilih diam. Dalam keluarga mereka, Pak Cahyo adalah kepala yang tak bisa dibantah. Namun malam itu, aura di rumah terasa dingin. Seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi dari kegelapan luar. Tiba-tiba, lampu ruang tengah redup. Sebentar, Engin Miniap Dito yang sedang tidur mengigau sambil berkata, "Ayah, jangan pergi ke hutan, jangan temui dia." Pak Cahyo menatap anaknya dengan mata melebar. "Siapa dia?" Dito tak menjawab, hanya menggeliat dan kembali tidur. Pak Cahyo merinding, tapi dalam hati kecilnya, ia tahu ada sesuatu atau seseorang yang bisa membantunya mendapat kekayaan lebih cepat. Ia pernah dengar dari orang-orang tua dulu, ada jalan pintas, tapi dengan harga mahal, dan malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Cahyo benar-benar memikirkan tentang pesugihan. Angin malam berembus lebih dingin dari biasanya. Pepohonan di sekitar desa bergoyang pelan, seolah berbisik sesuatu yang tak bisa dimengerti manusia. Di balik tirai warung yang sudah ditutup, Pak Ruby duduk memandangi warung Pak Cahyo yang lampunya masih menyala terang, penuh suara orang-orang tertawa, dan aroma sate yang masih menyeruak menusuk hidung. Rasa iri menggumpal di dadanya seperti batu besar yang tak bisa ditelan. Dulu, orang-orang menyebutnya Raja Sate Desa Lereng. Tapi sekarang, pelanggannya tinggal 1-2. Bahkan seminggu lalu, dia sempat tidak laku sama sekali. Gak masuk akal. Bleh, daging bekicot
kok bisa seenak itu? Ini pasti ada yang gak beres, geram Pak Ruby sambil menyalakan rokoknya. Istrinya, Bu Rani, hanya bisa memijat-mijat kening. Udahlah Bi, rezeki orang itu gak bisa direbut. Mungkin emang lagi rezeki Pak Cahyo aja. Gak mungkin, ini ada yang gak beres. Warung dia itu dari awal gak normal. Pak Ruby mulai menyebar bisik-bisik ke tetangga. Ayah bilang bahwa sate bekicot milik Pak Cahyo dicampur dengan daging aneh. Ada yang katanya pernah melihat bekicot seukuran bayi di belakang warungnya. Ada juga yang bilang tiap malam Pak Cahyo menabur garam dan darah ayam hitam di sekitar pintu dapur. Mitos dan gosip itu menyebar cepat, apalagi di desa yang masih kental dengan cerita mistis. Sementara itu, di rumah Pak Cahyo, suasana tak kalah tegang. Pak Cahyo termenung di ruang dapur, memandangi bara api yang mulai padam. Sate terakhir baru saja selesai dibakar, tapi pikirannya melayang jauh, menembus kabut malam. Omongan warga mulai sampai ke telinganya. Beberapa pelanggan mulai bertanya dengan nada bercanda tapi mengusik. Pak, ini beneran bekicot? Kak ini banget. Jangan-jangan daging siluman ya? Pak Cahyo hanya tertawa setiap ditanya begitu. Tapi lama-lama, ejekan itu menumpuk jadi tekanan. Ia tahu, kalau gosip itu makin liar, warungnya bisa ditinggalkan orang kapan saja. Dan di sisi lain, ambisinya makin besar. Ia ingin warung itu meledak, masuk TV, buka cabang, punya banyak karyawan, tapi waktu terus berjalan, dan pendapatan warung meski ramai, belum cukup membuatnya merasa menang. Kalau terus begini, aku cuma jadi pedagang kaki lima biasa, gumamnya. Dengan mata tajam, lalu, datanglah suatu malam yang mengubah segalanya. Hujan turun deras, petir menyambar bukit di kejauhan. Pak Cahyo yang tak bisa tidur, duduk di teras sambil menatap pekatnya malam. Tiba-tiba, dari kejauhan, ada sosok berjubah hitam berjalan perlahan, mendekat ke warungnya. Wajahnya tak terlihat, tapi suara langkahnya terdengar jelas di atas tanah becek. Pak Cahyo berdiri. Siapa itu? Malam-malam begini, sosok itu berhenti tepat di depan warung. Ia tak menjawab, hanya menyodorkan sebuah batu hitam kecil yang mengeluarkan uap dingin. Kalau kamu mau kaya lebih cepat, lebih dari yang kamu bayangkan, ikut aku malam ini, ucap sosok itu dengan suara serak dan berat, seperti berasal dari perut bumi. Pak Cahyo terdiam, matanya menatap batu itu, lalu melihat ke dalam rumah. Bayangan Aldi, Rani, dan Dito sedang tertidur lelap di kamar. Ia menarik napas panjang. Kalau saya ikut, apa jaminannya? Sosok berjubah itu tertawa pelan. Warungmu tak akan sepi. Orang akan datang dari luar desa, bahkan luar kota, tapi kamu tahu aturannya. Ada yang harus dikorbankan. Pak Cahyo menelan ludah. Korbankan? Siapa? Darah dagingmu sendiri. Satu saja untuk awal. Mata Pak Cahyo membelalak. Ia menolak. Ia masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Batu hitam itu entah bagaimana sudah ada di genggamannya. Tangannya gemetar, pikirannya bertarung, tapi suara dalam kepalanya makin keras. Kalau kau tidak mulai sekarang, kau akan kalah. Pak Ruby akan menang. Anak-anakmu akan hidup miskin seperti dirimu dulu. Ia menutup telinganya, tapi suara itu terus membisik. Dan dari balik jendela, bayangan sosok berjubah hitam itu masih berdiri di tengah hujan, tak bergerak, menatap langsung ke rumahnya. Keesokan harinya, Aldi tiba-tiba jatuh sakit. Panasnya tinggi, matanya kosong, dan ia mengigau hal-hal aneh. Aku dipanggil, aku ditarik. Ayah, kenapa ayah? Bu Sisil panik dan ingin membawanya ke puskesmas. Tapi malam harinya, Aldi menghilang dari kamarnya. Tak ada suara, tak ada jejak. Pak Cahyo pura-pura panik, berteriak, melapor ke warga dan ketua RT. Seluruh desa dikerahkan untuk mencari di kebun, sawah, dan sungai. Tapi Aldi tak ditemukan. Seminggu berlalu, dan entah kenapa, warung sate bekicot Pak Cahyo semakin ramai. Bahkan orang-orang dari kota mulai berdatangan. Ada yang memesan dalam jumlah besar, ada yang antri hingga malam. Pak Cahyo tersenyum di balik kepulan asap sate. Tapi di hatinya, satu suara mulai berbisik kembali. Ini baru awal. Darah pertama sudah kau berikan. Sekarang saatnya membuka pintu lebih lebar. Malam itu, udara terasa lebih pekat dari biasanya. Kabut turun lebih awal, menyelimuti jalanan desa seperti kain kafan. Di dalam warung yang kini semakin ramai, Pak Cahyo berdiri di depan tungku pembakaran sate. Wajahnya tersenyum, namun matanya kosong. Ia seperti tubuh tanpa jiwa, hanya bergerak karena perintah suara dalam kepalanya. Sejak hilangnya Aldi, warungnya tidak pernah sepi. Bahkan pelanggan dari luar kota mulai berdatangan. Mereka penasaran dengan sate bekicot legendaris
yang katanya memiliki cita rasa seperti daging mewah dan bumbu rahasia. Tapi hanya Pak Cahyo yang tahu. Harga rasa itu adalah darah dagingnya sendiri. 3 hari setelah kepergian Aldi, Pak Cahyo kembali menemui sosok berjubah hitam yang kini ia panggil dengan sebutan Kakang. Mereka bertemu di tengah hutan, di bawah pohon besar yang dianggap angker oleh warga sekitar. Sosok itu berdiri tanpa bayangan. Suaranya seperti daun kering yang terbakar. Kau telah membuktikan kesetiaan, maka nikmati kejayaanmu. Tapi ingat, tumbal harus berlanjut jika kau ingin warungmu terus hidup. Pak Cahyo diam. Hatinya hancur. Setiap malam ia mendengar suara Aldi memanggil dari dapur. Terkadang terdengar tangisan lirih dari loteng. Padahal mereka tidak punya loteng. Tapi saat pagi tiba, dan pelanggan memuji masakannya, semua rasa bersalah itu terkubur dalam ego dan keserakahan. Beberapa minggu kemudian, desa kedatangan keluarga baru. Mereka tinggal di rumah tua dekat kebun pisang. Kepala keluarganya bernama Pak Wildan, pria ramah asal luar kota yang ingin hidup tenang di desa bersama istri dan 2 anaknya, Laras 1 tahun dan Riko 9 tahun. Pak Cahyo menyambut mereka dengan hangat, menawarkan makan gratis di warungnya. Sebagai ucapan selamat datang, katanya sambil tersenyum, namun dalam hatinya, ia sudah menunjuk keluarga itu sebagai tumbal berikutnya. Pak Wildan sekeluarga pun makan dengan lahap. Mereka memuji sate belek kicot Pak Cahyo dan berjanji akan jadi pelanggan tetap. Malam itu, Pak Cahyo kembali menemui Kakang. Ia membawa seikat rambut Aldi yang masih ia simpan dan meletakkannya di atas tanah. Kakang tertawa puas. Tumbal berikutnya harus utuh. 1 keluarga darah harus lengkap agar ikatan kuat. Maka kekayaanmu akan kekal. Esoknya, Bu Sisil melihat suaminya menggali sesuatu di belakang warung. Ia curiga karena bau amis tercium dari lubang itu. Tapi Pak Cahyo hanya bilang, ini untuk pembuangan limbah sate. Namun malam-malam berikutnya, suara aneh mulai terdengar dari dapur. Piring berjatuhan sendiri. Kompor menyala tanpa disentuh. Dito mengigau lagi dan berkata sambil menangis, Kak Aldi minta tolong. Dia disiksa di bawah tanah. Busis mulai ketakutan. Ia tahu suaminya menyembunyikan sesuatu, tapi Pak Cahyo semakin tertutup dan temperamental. Seminggu setelah keluarga Wildan menetap, desa kembali digegerkan oleh kabar hilangnya satu keluarga. Tak ada jejak, tak ada teriakan. Rumah mereka kosong, seperti tidak pernah dihuni. Piring masih terletak di meja, sepatu anak-anak masih di depan pintu. Warga mencurigai penculikan atau perampokan, tapi tak ada barang yang hilang. Polisi datang, menyelidiki, tapi tak menemukan apapun. Semuanya seperti hilang ditelan bumi. Namun malam itu, beberapa warga yang lewat depan warung Pak Cahyo mengaku mendengar suara tangisan anak-anak dari belakang warung. Seorang tukang ojek melihat cairan merah mengalir dari bawah papan lantai, dan ketika ia coba dekati, cairan itu tiba-tiba menghilang. Pak Cahyo berdiri di dapur sambil membakar sate. Tapi malam itu tangannya gemetar, keringat dingin membasahi lehernya. Saat menoleh ke arah tumpukan kayu, ia melihat sosok Laras dan Riko berdiri sambil menangis. Tubuh mereka penuh luka, mata mereka hitam pekat tanpa bola mata. Ini sudah bagian dari perjanjian, katanya pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan hatinya. Tapi suara itu membalas dari dalam pikirannya. Perjanjianmu baru dimulai, tumbal berikutnya harus lebih kuat, atau semua yang kau miliki akan ditarik kembali, termasuk nyawamu. Pak Ruby yang diam-diam masih mengintai dari kejauhan, mulai curiga. Ia merasa ada yang aneh. Suatu malam, ia mengikuti Pak Cahyo dari belakang saat suaminya itu menuju kebun belakang warung. Dan saat itulah, Pak Ruby melihat sesuatu yang membuatnya terpaku dan muntah di tempat. Di bawah cahaya remang bulan, Pak Cahyo sedang menggali tanah. Dan dari lubang itu terlihat tangan kecil mencuat ke permukaan tanah, seperti sedang mencoba keluar. Namun tubuh itu diam tak bergerak. Malam pun semakin mencekam. Warung Pak Cahyo semakin ramai, tapi di balik asap sate yang harum, bau anyir, darah dan jeritan arwah mulai memenuhi udara, dan di langit yang kelam, awan membentuk wajah Aldi, menangis dalam diam. Sudah hampir 1 bulan berlalu, sejak keluarga Pak Wildan menghilang secara misterius. Polisi memang sempat datang dan bertanya ke warga sekitar, namun tak ada satupun yang mengaku tahu apa-apa. Rumah keluarga Wildan dibiarkan kosong, ditinggalkan begitu saja dengan semua barang masih lengkap. Warga perlahan-lahan mulai melupakan mereka, menganggap peristiwa itu sebagai musibah biasa. Namun tidak demikian dengan Pak Cahyo dan keluarganya. Sejak hari itu, suasana di rumah mereka mulai berubah drastis. Setiap malam, udara di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal jendela dan pintu tertutup rapat. Bau sangit dan amis terkadang muncul dari arah dapur,
meski tidak sedang memasak. Apalah, lampu sering redup sendiri, bahkan meledak tanpa sebab. Tapi yang paling membuat merinding adalah suara tangisan anak-anak yang muncul di tengah malam. Terdengar seperti berasal dari dalam lantai. Bu Sisil mulai merasa tak tenang. Dulu, rumah mereka selalu ramai dengan suara tawa anak-anak. Sakra. Yang terdengar hanya bunyi detik jam dinding dan napas Pak Cahyo yang sering berat seperti menahan beban. Suaminya semakin jarang bicara. Matanya kosong. Kadang malam-malam bicara sendiri sambil menatap sudut tembok yang gelap. Suatu malam, Bu Sisil melihat suaminya duduk di ruang tengah, membakar sesuatu dalam mangkuk kecil dari tanah liat. Asapnya berputar-putar dan terdengar suara lirih seperti doa, tapi dalam bahasa yang tidak ia pahami. Aku harus lanjut. Kalau tidak, semuanya akan hilang. Aku juga, bisik Pak Cahyo. Bu Sisil tak berani mendekat. Tapi malam itu, ia menangis dalam diam di kamar. Hatinya berkata, Aldi dan keluarga Wildan tidak menghilang dengan cara biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Rani, anak kedua, juga mulai mengalami hal-hal aneh. Ia beberapa kali melihat bayangan anak kecil duduk di sudut dapur, dengan kepala menunduk, berpakaian seperti kakaknya yang hilang. Tapi setiap kali ia dekati, bayangan itu lenyap. Suatu malam, Rani terbangun karena mendengar suara seseorang memanggil dari luar jendela kamarnya. Ron, buka, ini Aldi, dingin di sini. Suara itu lemah dan sedih. Rani gemetar. Ketika ia mendekat ke jendela, ia melihat wajah Aldi menempel di kaca, penuh tanah dan darah. Dengan mata putih melotot tanpa bola mata, Roni menjerit, histeris hingga semua rumah bangun. Pak Cahyo hanya diam. Ia tahu, Aldi mulai kembali. Dito, si bungsu, jadi anak yang paling sering sakit. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan setiap malam ia mengigau sambil berkata, Ayah, Kak Aldi bilang, aku anak berikutnya. Dia marah, ayah nggak nolongin dia. Kadang Dito tertawa sendiri, sambil menggambar dengan krayon. Tapi yang ia gambar bukan mobil atau rumah seperti anak seusianya. Ia menggambar 3 sosok anak kecil, berdiri di belakang warung. Satu di antaranya memakai baju sekolah robek dan berdarah. Suatu pagi, ketika Bu Sisil membersihkan dapur, ia mencium bau busuk yang sangat menyengat dari lantai. Ia geser lemari kecil di sudut dapur, dan matanya langsung membelalak. Ada bekas darah kering merembes keluar dari celah lantai papan. Ia segera mengambil linggis, dan dengan tangan gemetar, ia mulai membuka beberapa papan lantai yang sudah lapuk. Dan di sana, ia menemukan jimat merah, potongan rambut, dan tulang kecil yang masih basah. Bu Sisil mundur sambil menutup mulut. Tubuhnya lemas. Ia tahu, suaminya telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang gelap, dan menumbalkan Aldi. Malam harinya, Bu Sisil menunggu Pak Cahyo pulang dari warung. Saat suaminya masuk, ia langsung melemparkan jimat itu ke meja. Apa ini, Mas? Kamu tumbalin Aldi ya? Kamu kasih anak kita buat kekayaanmu itu. Pak Cahyo diam. Wajahnya pucat. Ia duduk perlahan, menutup wajahnya dengan tangan, dan mulai menangis pelan. Aku nggak punya pilihan. Kita dihina, hidup susah. Aku cuma pengen kalian hidup enak. Bu Sisil menangis dan menampar suaminya. Tapi sebelum ia bisa bicara lebih banyak, lampu rumah padam total. Udara tiba-tiba dingin menggigit. Dari arah belakang rumah terdengar suara langkah kaki kecil. Cekit, cekit. Lalu, dari dalam kamar terdengar suara Dito menangis dan berteriak, Jangan ambil aku! Jangan, ayah! Tolong! Mereka berdua berlari ke kamar, tapi tak ada siapa-siapa di sana kecuali Dito yang menggigil di pojokan dengan mata kosong dan tubuh dingin seperti es. Malam itu, Pak Cahyo sadar satu hal, perjanjian ini tidak bisa dihentikan. Sekali dimulai, harus terus diberi makan. Jika tidak, maka mereka semua akan jadi tumbal selanjutnya. Malam menyelimuti desa dengan sunyi yang tak biasa. Langit gelap tanpa bintang, dan angin bertiup kencang seolah membawa bisikan dari alam gaib. Di rumah Pak Cahyo, ketakutan mulai tumbuh menjadi nyata. Setelah kejadian, Rani melihat sosok Aldi, dan Bu Sisil menemukan jimat serta tulang di bawah lantai dapur. Keluarga itu seperti hidup berdampingan dengan kengerian yang tak kasat mata. Namun, teror belum berakhir. Bahkan baru saja dimulai, Pak Cahyo tahu waktu tumbal berikutnya telah tiba. Dari balik mimpinya, Kakang, dukun berjubah hitam itu, kembali muncul. Sudah kubilang, satu tumbal tidak cukup. Jika kau ingin kekayaan tetap mengalir, maka darah segar harus mengalir juga. Pak Cahyo berteriak dalam mimpinya. Cukup, sudah cukup anakku jadi korban. Aku tak mau lagi. Kalau begitu, gantikan dengan istrimu atau anakmu yang bungsu. Pilihlah, atau semua akan hancur bersamaan.
Pak Cahyo terbangun dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya penuh keringat. Ia menatap ke arah kamar anak-anaknya, lalu menangis pelan. Ia tak sanggup kehilangan siapapun lagi, tapi ia juga tak bisa melawan perjanjian itu. Keesokan harinya, sebuah kabar mengejutkan datang ke telinga warga. Polisi secara resmi menghentikan pencarian keluarga Pak Wildan. Kaspes dianggap sebagai kehilangan sukarela karena tak ada bukti kekerasan atau penculikan. Rumah mereka pun akhirnya dibiarkan kosong, menyeramkan, dan mulai ditumbuhi rumput liar. Tapi di balik itu semua, Pak Cahyo mulai mengincar tumbal baru. Kali ini bukan darah dagingnya, tapi orang luar yang tidak memiliki ikatan keluarga, pelanggan, warungnya sendiri. Hari itu, datanglah sekelompok wisatawan dari luar kota. 4 orang, 2 pasangan muda-mudi, yang tertarik dengan sate black kicot viral, yang disebut-sebut di media sosial. Mereka tertawa, memotret, dan memuji habis-habisan rasa sate buatan Pak Cahyo. Tapi tak satu pun dari mereka tahu, mereka tak akan pernah kembali. Malam itu, saat warung sudah tutup dan hujan turun pelan, Pak Cahyo menyelinap keluar rumah. Ia membawa sekarung besar. Di belakang warung, tanah sudah digali. Lubang dalam, lembab, dan penuh bau amis. 4 tubuh, dibungkus plastik, wajah mereka pucat. Mulut mereka terbuka seakan hendak berteriak. Pak Cahyo menggali lebih dalam. Tangannya gemetar. Air mata mengalir. Tapi ia terus melanjutkan. Ketika lubang terkubur, angin tiba-tiba berhenti. Udara diam. Dan suara Kakang terdengar lagi. Kau sudah lebih pandai memilih. Korban tak dikenal, tak akan dicari. Selamat, warungmu akan kembali hidup. Dan benar saja, esok paginya, warung Pak Cahyo dibanjiri pengunjung. Mereka dari kota, bahkan dari luar provinsi. Ada yang pesan puluhan tusuk untuk dibawa pulang. Ada yang sengaja membuat vlog dan mengunggahnya ke internet. Pujian datang dari mana-mana. Ini sate terenak yang pernah saya makan. Gak percaya ini bekicot. Ini daging premium. Sumpah, magis banget rasanya. Namun di balik hiruk pikuk pujian itu, teror mulai menebar lebih luas. Malam-malam di rumah Pak Cahyo berubah jadi mimpi buruk. Dito mulai kerasukan. Suatu malam, saat sedang tidur, tubuhnya mendadak kaku dan matanya terbuka lebar. Tapi suara yang keluar bukan suara Dito. Ayah, kenapa kamu kubur aku hidup-hidup? Itu suara Laras, anak Pak Wildan. Tubuh Dito tiba-tiba melayang beberapa sentimeter di atas ranjang. Pak Cahyo dan Bu Sisil hanya bisa teriak ketakutan. Rani pingsan saat melihat adiknya melayang sambil tertawa dengan suara yang bukan suaranya. Setelah tubuhnya jatuh kembali, Dito tak sadarkan diri selama 3 hari. Tak berhenti di situ, Bu Sisil mulai mendengar suara-suara dari dapur setiap pukul 3 pagi. Suara dentingan sendok, langkah kaki kecil, dan bisikan samar. Kami lapar. Kami mau ikut makan. Ketika Bu Sisil memberanikan diri membuka pintu dapur, ia melihat meja makan penuh darah. Dan di ujung ruangan berdiri sosak-sosak anak kecil dengan wajah rusak, mata melotot, dan kulit penuh luka bakar. Mereka hanya berdiri, menatapnya. Dalam sekejap, semua bayangan itu hilang. Tapi piring di meja benar-benar pecah. Dan lantai banner-banner basah seperti habis disiram sesuatu yang kental. Rani pun makin sering kerasukan. Ia menggambar sosok pria berjubah hitam di semua dinding kamarnya. Kadang ia tertawa tanpa sebab, lalu tiba-tiba menangis sambil berkata, Aldi mau Rani ikut dia. Kakang mau Rani, Kakang mau Dito. Sebentar lagi. Bu Sisil yang sudah di ambang batas, akhirnya memaksa Pak Cahyo bicara. Ia mengancam akan pergi membawa anak-anak dan melaporkan semuanya pada polisi. Tapi sebelum Bu Sisil sempat pergi, tiba-tiba pintu depan tertutup sendiri dengan suara menggelegar. Semua jendela bergetar, angin menderu masuk ke dalam rumah, dan sosok Kakang muncul di ruang tengah. Bayangannya tinggi, hitam, wajahnya tak terlihat, tapi matanya merah menyala seperti bara api. Tak ada yang boleh keluar, tak ada yang boleh kabur dari perjanjian. Kalian semua milikku. Pak Cahyo berteriak dan memohon ampun. Bu Sisil memeluk anaknya Nenia sambil menangis. Tapi suara Kakang hanya tertawa. Makin lama makin keras, hingga seluruh rumah bergetar seperti akan runtuh. Dan malam itu, dari arah dapur, terdengar suara Aldi. Ayah, kamu bukan ayahku lagi. Kamu pembunuh. Malam turun dengan kesunyian yang mencekam. Desa lereng gunung yang biasanya hangat dan penuh tawa, kini berubah jadi tempat yang dipenuhi bisik-bisik seram dan rasa takut yang tak kasat mata. Warga mulai merasakan kejanggalan yang sulit dijelaskan. Suasana berubah. Angin tak lagi menyejukkan.
tapi seperti membawa aroma busuk yang menggigit hidung. Suara-suara aneh mulai terdengar dari sekitar warung sate Pak Cahyo. Mereka yang lewat depan warung pada malam hari mengaku melihat bayangan anak kecil berdiri di balik tirai dapur, menatap tajam dengan mata kosong. Di rumah Pak Cahyo, kekacauan telah menjadi tamu tetap. Bu Sisil semakin putus asa. Sejak kemunculan sosok Kakang dan teror yang terus menghantui, ia menjadi linglung. Ia tak lagi berani tidur malam. Setiap waktu, ia berjaga di depan kamar Dito dan Rani sambil memegang tasbih yang sudah aus. Matanya merah, tubuhnya kurus, tapi semua doa dan penjagaan itu seperti tak ada artinya. Rani kini benar-benar berubah. Ia sering termenung menatap tembok, lalu tertawa pelan tanpa sebab. Ketika Bu Sisil mencoba menyuapinya makan, Rani hanya berkata, "Aku udah kenyang, Bu. Aku tadi makan sama Aldi di dapur. Dia masakin daging yang ayah potong." Tubuh Bu Sisil langsung lemas. Ia menatap wajah putrinya yang pucat, lalu menangis dalam hati. Suatu malam, Rani kembali kerasukan. Tapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke dapur, dan mengambil pisau dapur paling tajam. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sambil berkata, "Kakang bilang, kalau aku potong lidahku, aku bisa dengar semua arwah." Kakang juga bilang, waktunya Dito menyusul Aldi. Untung saja Pak Cahyo mendengar suara piring jatuh dari kamar. Ia segera berlari dan merebut pisau dari tangan Rani yang sudah mulai menekan pisau ke lidahnya. Gadis itu berteriak histeris. Lalu tubuhnya kejong-kejong di lantai. Suaranya berubah berat. Dan ia berbicara dengan dua suara, bersamaan suara Rani dan suara anak laki-laki yang dingin dan menyeramkan. "Ayah, kenapa tega? Kenapa kau kubur aku hidup-hidup?" Pak Cahyo terjatuh. Tangannya bergetar, wajahnya pucat seperti orang sekarat. Bu Sisil hanya bisa memeluk tubuh Rani yang menggigil, sambil membaca doa-doa dengan suara parau. Sementara itu, Dito mulai menunjukkan tanda-tanda akan menjadi tumbal berikutnya. Anak kecil itu hampir tak pernah bicara lagi. Ia sering menggambar dengan krayon, dan setiap gambar selalu sama. 3 anak kecil berdiri di bawah pohon belakang warung. Salah satunya membawa kepala, yang lainnya menunjuk ke arah rumah mereka. Dalam satu gambar terakhir, Dito menggambar dirinya sendiri dengan tubuh tergantung di atas warung. Bu Sisil melihat gambar itu, lalu menjerit histeris, "Kita harus pergi!" "Aku nggak peduli, Mas. Kita bawa anak-anak dan pergi dari sini." Tapi saat mereka mulai mengepak barang ke dalam mobil tua milik Pak Cahyo, ban mobil tiba-tiba meletus. Listrik rumah padam. Semua pintu terkunci sendiri. Dan dari luar terdengar suara langkah kaki puluhan anak kecil berlari mengelilingi rumah mereka. Suara tangisan, tawa kecil, dan bisikan-bisikan menakutkan terdengar dari segala arah. "Kalian gak bisa pergi. Semua sudah milik Kakang. Semua sudah milik kami." Keesokan harinya, warga mulai melihat hal-hal aneh di sekitar warung Pak Cahyo. Salah satu pelanggan yang makan sate di siang hari mendadak kejang dan muntah darah. Ia mengaku melihat bayangan anak kecil duduk di pojok warung sambil menatapnya. Terus-menerus, seorang ibu hamil yang lewat depan warung mengaku mendengar suara anak kecil bernyanyi, "Sate, sate, daging manusia, sate, sate, darahnya enak." Ibu itu jatuh pingsan dan mengalami keguguran malam harinya. Berita mulai menyebar di kalangan warga. Mereka mulai saling bisik-bisik dan saling mengingatkan agar tidak lagi makan di warung Pak Cahyo. Tapi anehnya, warung itu tetap ramai oleh pengunjung luar desa yang tak tahu apa-apa. Semakin ramai, semakin hidup, semakin haus tumbal. Suatu malam, Pak Ruby, yang sejak awal mencurigai semua ini, nekat masuk ke belakang warung saat semua orang tidur. Ia membawa kamera ponsel dan senter. Tapi baru beberapa langkah masuk ke gudang belakang, ia mencium bau busuk seperti bangkai yang dikubur dangkal. Ia gali tanah di bawah tumpukan kayu, dan ia menemukan potongan tangan kecil yang sudah membusuk, tapi masih mengenakan gelang nama bertuliskan Laras. Senter Pak Ruby jatuh. Ia berlari tunggang langgang, tapi saat sampai di depan warung, jalannya sudah berubah. Warung tak lagi seperti warung. Seluruh dindingnya penuh tulisan merah seperti darah, dan jendela-jendelanya memperlihatkan bayangan anak-anak berdiri mengelilinginya. Ketika Pak Ruby kembali ke rumah, ia dalam kondisi syok. Ia bicara ngelantur, matanya melotot, dan tubuhnya gemetar terus-menerus. Ia hanya mengucapkan satu kalimat, "Berulang-ulang, mereka dikubur hidup-hidup, mereka dikubur hidup-hidup, mereka belum mati." Sementara itu di rumah Pak Cahyo, Dito menghilang. Pintu kamarnya terbuka pagi itu. Ranjang, kosong. Jendela terbuka lebar. Di dinding kamar, tertulis dengan darah,
Selanjutnya Bu Sisil pingsan di tempat. Pak Cahyo menjerit sekuat tenaga, memanggil nama anak bungsunya. Tapi hanya suara tawa Kakang yang menggema di seluruh rumah. Kau sudah janji, dan aku hanya menagih. Fajar tak kunjung datang. Malam seolah tak mau pergi dari rumah Pak Cahyo. Setelah hilangnya Dito, rumah itu tak lagi terasa seperti tempat tinggal. Dinginnya menembus tulang, dan aroma amis darah seperti menempel di dinding. Bu Sisil duduk memeluk lutut di ruang tamu. Matanya kosong. Ia tak menangis, karena tangisnya sudah habis sejak malam pertama Aldi meregang nyawa. Yang tersisa kini hanya kegilaan yang tertahan. Suaminya, Pak Cahyo, duduk di pojok ruangan, menatap dinding penuh koretan-koretan aneh yang muncul entah dari mana. Di sana tertulis, janjimu belum lunas. Yang terakhir adalah kau. Kakang selalu menagih. Pak Cahyo mulai ketakutan. Hanya karena Dito menghilang, tapi karena ia tahu ini belum selesai. Pesugihan yang dijalankan bukan seperti yang ia pikirkan. Ia kira satu tumbal cukup, tapi kenyataannya pesugihan itu menuntut lebih dan lebih lagi. Ia teringat malam saat melakukan perjanjian di hutan jati kembar. Ia membawa tanah dari rumah, sehelai rambut Aldi, dan darah dari jari manisnya sendiri. Di tengah malam buta, ia bertemu seorang lelaki berjubah hitam dengan mata putih kosong. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Kakang. Kau ingin usaha satemu ramai? Kau ingin hancurkan warung pesaingmu? Gampang, tapi ada syarat. Darah keluarga. Satu tidak cukup, karena keberuntungan yang kau minta besar. Satu untuk membuka pintu, dua untuk mengokohkan, dan tiga untuk mengunci. Setelah itu, tinggal jaga pintunya tetap berdarah. Pakai saat itu hanya mengangguk. Ia terlalu gelap mata. Ia terlalu terobsesi menyaingi Pak Ruby Kenny Yaseder. Dito adalah yang ketiga. Dan setelah itu, mungkin Rani, mungkin dirinya sendiri. Bu Sisil akhirnya bicara, dengan suara lemah tapi penuh amarah. Mas, kita harus hentikan ini. Biar saya yang cari Dito. Kalau saya mati di jalan, biarlah. Tapi saya nggak bisa tinggal diam nunggu anak. Kita dibantai satu-satu. Pak Cahyo memohon. Ia tahu kalau perjanjian itu dilanggar, hukumannya jauh lebih kejam. Tapi Bu Sisil sudah tak peduli. Ia pergi pagi itu juga. Meninggalkan rumah dengan satu tujuan, mencari kebenaran. Bu Sisil menemui Pak Ruby. Meski tubuhnya masih gemetar dan pikirannya kacau karena kejadian semalam, Pak Ruby berhasil menjelaskan apa yang ia lihat. Ia menunjukkan foto-foto hasil rekamannya tangan kecil yang terkubur, dan simbol-simbol aneh yang tertulis di dapur warung sate Pak Cahyo. Saya tahu, dari dulu warung itu nggak beres, tapi saya nggak nyangka kamu sampai tumbalkan. Anak, Cahyo, kamu manusia atau iblis? Bu Sisil terdiam, tangannya mengepal. Ia tahu, jika tidak dihentikan, Pak Cahyo akan terus menumbalkan anak-anak mereka demi sate laknat itu. Malamnya, Bu Sisil kembali ke rumah dengan satu rencana, membakar semua yang berhubungan dengan ritual. Ia masuk ke gudang. Di sana, ia temukan kotak kecil berisi potongan rambut Aldi, selembar baju penuh darah, dan sesajen kering yang berbau anyir. Di bawahnya ada kertas lusuh bertuliskan, darah membuka rezeki, tubuh membangun istana, jiwa menghidupkan warung. Ia langsung menyiram semua barang itu dengan bensin dan membakarnya di halaman belakang. Tapi saat api menyala, angin besar berhembus dari arah dapur, disertai suara jeritan anak-anak yang menusuk telinga. Berteribu, kita belum selesai. Api malah menjalar ke arah dapur, bukan Kelower Rani, yang sedang tidur mendadak terbangun dan berteriak seperti Keresep. Matanya putih, tubuhnya koku, dan dari mulutnya keluar suara lelaki dewasa. Perjanjianmu denganku belum tuntas. Kau bakar satu, kau akan korbankan 10. Pak Cahyo yang mendengar keributan itu segera turun dari kamar. Ia melihat istrinya berusaha menenangkan Rani, sementara api menyala di luar. Tapi yang mengejutkan, di tengga api, anak kecil berjalan pelan membawa kepala boneka dan menatapnya sambil berkata, Ayah, aku kedinginan. Itu Aldi, tapi matanya hitam dan kulitnya penuh luka. Ia bukan lagi anak manusia. Bu Sisil akhirnya menyadari, ini tidak bisa selesai dengan cara biasa. Ia meminta bantuan seorang kiai sepuh, Kiai Jabar, yang dikenal bisa menutup jalan pesugihan. Tapi sang kiai memberi peringatan, ini bukan sekadar pesugihan, ini perjanjian darah. Kau tidak bisa sekadar putus, kau harus bayar dengan nyawa, atau dengan pengorbanan yang setara. Di malam terakhir bulan Sabit, ritual penghentian dimulai. Bu Sisil membawa sisa baju Aldi dan darah miliknya sendiri ke lokasi pertama,
Pak Cahyo melakukan ritual hutan jati kembar. Ditemani Kiai Jabar dan para santri, mereka mengelilingi tempat itu dan memulai doa-doa. Tapi dari balik pepohonan, muncul sosok-sosok anak-anak dengan wajah hancur, mata kosong, dan tubuh gosong. Mereka menangis, mereka menjerit, mereka menuntut. Kami belum dibebaskan. Kau masih utang 1 nyawa lagi. Tiba-tiba, dari langit muncul sosok kakang besar, tinggi, dan penuh luka. Ia tertawa ke arah Bu Sisil. Kalau suamimu tak mau membayar, maka kaulah gantinya. Tubuh Bu Sisil terangkat ke udara. Darah mengalir dari matanya, telinganya, dan hidungnya. Tapi ia tetap membaca doa dengan suara lirih. Kiai Jabar memperkuat bacaan. Para santri menyalakan dupa dan menyiram tanah dengan air zam-zam. Tiba-tiba, suara tangisan berhenti. Angin berhenti. Sosok kakang menjerit seperti kesakitan, dan tubuhnya meledak jadi debu. Anak-anak hilang satu persatu. Tubuh Bu Sisil jatuh ke tanah. Lemah. Napasnya tersengal tapi ditobelam. Kembal dan perjanjian belum benar-benar berakhir. Karena saat semua tenang, dan warung Pak Cahyo ditutup untuk selamanya, seseorang membuka pintunya diam-diam tengah malam. Dan dari dapur, suara anak kecil bernyanyi kembali terdengar. Sate, sate. Daging manusia, sate, sate. Darahnya enak. Hujan deras mengguyur sepanjang malam. Petir menyambar tanpa jeda, menerangi langit di atas desa Wonosari, seperti peringatan dari langit. Di malam itu, mobil keluarga kecil dengan plat luar kota berhenti di depan bangunan tua yang sudah lama. Tak beroperasi Woreng Sate Blikikot. Di dalam mobil itu, duduk Pak Wildan, istrinya Bu Ayu, dan 2 anak mereka, Feral 10 tahun dan Raya 7 tahun. Mereka dalam perjalanan menuju kampung halaman Bu Ayu di Temanggung. Namun karena badai, GPS mengarahkan mereka lewat jalur alternatif yang justru menyesatkan. Tanpa mereka sadari, mereka masuk ke wilayah kutukan, tempat di mana banyak nyawa pernah dikorbankan demi warung laknat itu. Pak, ini udah jam 11 malam. Kita nginep dulu aja di sini. Tuh ada warung. Meski tutup, warungnya kayak udah lama nggak buka, yuk. Tapi mobil bisa parkir dulu di sini. Aku cek sinyal ke atas. Packet. Wildan keluar dari mobil dan berjalan ke arah bangunan warung. Pintu warung terkunci, tapi tirainya bergerak sendiri, meski tak ada angin. Dari balik kaca, ia melihat bayangan seorang anak kecil duduk di kursi kayu sambil mengunyah sesuatu. Tapi saat ia fokus, kursi itu kosong. Bu Ayu mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba, Feral menangis tanpa sebab. Ma, it's way to tank. Dari bawah mobil. Mau pegang kaki Raya? Bu Ayu langsung menarik Raya ke pelukannya dan menyalakan semua lampu mobil. Tapi tak ada siapa-siapa. Pak Wildan buru-buru masuk kembali ke dalam mobil. Ia merasa mereka harus segera pergi. Tapi mesin mobil mendadak mati total. Gak mungkin. Aki baru ganti, Pak. Lihat itu! Di cermin spion, terlihat bayangan hitam besar berdiri di atap warung. Matanya merah menyala. Ia menunduk menatap mobil mereka, lalu hilang dalam sekejap. Tanpa pilihan lain, keluarga itu terpaksa bermalam di dalam mobil. Tengah malam, Feral terbangun. Ia melihat pintu warung terbuka sedikit. Dan dari dalam, terdengar suara lembut memanggil. Mas, mau sate? Gratis kok, buat kamu aja. Feral seperti kerasukan. Ia keluar tanpa suara, berjalan pelan ke dalam warung. Raya pun ikut menyusul tanpa diketahui Bu Ayu. Ketika Bu Ayu terbangun dan sadar kedua anaknya hilang, ia langsung menjerit. Panik. Feral, Raya, di mana kalian? Pak Wildan menggedor-gedor pintu warung tua itu. Tapi saat dibuka, yang mereka lihat bukan interior warung biasa, melainkan ruangan hitam pekat yang penuh darah dan gantungan tulang. Pak Wildan masuk. Ia berjalan di lorong panjang yang tak mungkin ada di dalam bangunan sekecil itu. Dindingnya penuh dengan lukisan anak-anak tanpa wajah, dan lantainya licin, seperti dilapisi daging mentah. Di ujung lorong, terdengar suara jeritan anak-anak, Feral dan Raya. Tolong ayah, tolong, panas, panas. Bu Ayu menyusul. Masuk, napasnya tak beraturan. Ia menjerit ketika melihat sosok mirip Aldi, berdiri sambil memegang obor api. Ini tempatku sekarang. Semua anak harus merasa seperti aku. Dimasak, hidup-hidup. Pak Wildan nekat melompat ke arah suara anak-anak. Ia menemukan mereka di dalam tungku besar. Seperti mau dibakar hidap-hidap, tapi tubuh mereka mengambang belum menyatu dengan dunia nyata. Mereka masih bisa diselamatkan, Bu. Ayu membaca doa-doa dengan suara keras. Meski bukan hafal betul. Tapi entah kenapa, suara doa itu membuat dinding lorong mulai retak. Sosok Aldi menjerit dan melayang ke arah Bu Ayu, mencakar wajahnya. Kalian harus ganti posisi kami. Kami lapar. Tiba-tiba,
Dari belakang muncul bayangan Pak Cahyo, namun bukan tubuh aslinya. Ini seperti sisa roh atau entitas yang tersiksa. Wajahnya hancur, matanya buta, dan suaranya lirih. Maafkan aku menyesal. Selamatkan anak-anak kalian. Akhiri ini. Roh Pak Cahyo mendorong sosok Aldi ke dalam kobaran api. Jeritan Aldi menggema dan Tungku mulai runtuh. Frail. Dan Raya jatuh ke pelukan orang tuanya lorong runtak. Dinding warung retak. Warung itu terbakar dengan sendirinya. Mereka semua keluar tepat sebelum ledakan kecil menghancurkan bangunan itu. Pagi mulai datang, hujan berhenti. Pak Wildan membawa keluarganya menjauh dari tempat itu tanpa menoleh sedikit pun. Mobil mereka kembali menyala, seakan-akan tak pernah rusak. Namun di jalan keluar desa, mereka melewati plang kayu tua yang tadinya bertuliskan Worang Set Blikikot. Tulisan itu kini berubah menjadi dibuka kembali dalam waktu dekat. 3 bulan telah berlalu sejak kebakaran misterius menghancurkan warung sate Blikicot. Sejak malam itu, desa Wonosari kembali sepi. Namun bukan karena damai, suasana menjadi lebih mencekam. Banyak warga pindah, meninggalkan rumah mereka. Beberapa orang yang masih bertahan mengaku mendengar suara jeritan anak-anak dari dalam bekas puing warung yang hangus. Padahal, tempat itu sudah dipagari oleh aparat desa dan ditaburi garam serta bunga 7 rupa oleh dukun kampung. Tapi malam-malam kelam belum benar-benar berakhir. Bu Ayu, Pak Wildan, Feral, dan Raya kini tinggal di kota. Mereka trauma berat. Feral tidak mau berbicara selama sebulan. Raya selalu tidur sambil menangis. Namun hidup mereka pelan-pelan mulai pulih. Sampai suatu hari, Pak Wildan menerima pesan misterius, sebuah amplop coklat di depan pintu rumah tanpa nama pengirim. Isinya foto sebuah bangunan warung yang tampak baru dengan tulisan besar di spanduk merah, Warung Sate BLE Kaicot, cabang kota. Ini tidak mungkin. Warung itu sudah hancur, desis Pak Wildan sambil gemetar. Malamnya, ia tak bisa tidur. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Cahyo duduk di pojok dapur warung dengan tubuh terbakar, dagingnya mengelupas, memegang tusuk sate berlumur darah. Belum selesai, tumbal belum cukup. Seseorang harus menggantikanku. Esoknya, berita mengejutkan menyebar cepat. Beberapa orang mendadak hilang setelah makan di warung baru itu. Salah satunya, seorang wanita hamil. Wartawan lokal menyelidiki, namun pemilik warung tidak pernah terlihat. Pelayan warung selalu berbeda-beda, dan semua mengenakan topeng kepala kambing. Anehnya, rasa satenya jauh lebih lezat daripada warung aslinya dulu. Banyak orang mengaku kecanduan. Bahkan, ada yang sampai mimpi warung itu tiap malam. Pak Wildan tidak bisa tinggal diam. Ia merasa tanggung jawab moral menuntunnya untuk menghentikan semua ini. Ia mencari lokasi warung baru itu dan nekat mendatanginya. Sendirian malam hari, warung itu terletak di pinggir kota, jauh dari keramaian. Bangunannya baru, tapi suasananya seperti rumah tua yang penuh kutukan. Dindingnya gelap, lantainya lengket. Meja-mejanya berisi lilin merah yang selalu menyala. Bahkan tanpa sumbu, saat Pak Wildan masuk, warung itu kosong. Tapi dari dapur terdengar suara tawa pelan. Hahaha. Datang juga akhirnya. Tiba-tiba, dari balik tirai dapur, muncul sosok Pak Cahyo. Tapi tubuhnya kini tidak seperti manusia. Kulitnya terbakar, mulutnya dipenuhi gigi tajam jarum, dan matanya berdarah. Di belakangnya berdiri Aldi, Rani, dan Dito, anak-anaknya yang telah ia tumbalkan. Tapi mereka tampak seperti boneka kayu dengan wajah kosong. Terima kasih telah menyelamatkan anakmu, Pak Wildan. Tapi aku butuh 1 jiwa lagi, agar warung ini sempurna. Dan itu adalah kau. Pak Wildan gemetar, tapi ia menahan diri. Ia tahu, ini bukan lagi pertarungan fisik. Ini tentang iman dan keberanian. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam jaket. Sebuah botol kecil berisi air dari ustaz kampung, yang telah dibacakan doa 41 malam berturut-turut. Ia siramkan air itu ke arah Pak Cahyo dan anak-anaknya. Jeritan mengguncang ruangan. Dinding warung meleleh seperti lilin. Meja-meja runtuh, bau belerang menyengat. Pak Cahyo meronta, tubuhnya terbakar hebat. Anak-anaknya pun mulai menjerit seperti ingin dilepaskan. Ampun, aku hanya ingin sukses. Tapi dengan cara menjual darah anak-anakmu sendiri, balas Pak Wildan tegas. Dalam kobaran api, anak-anak Pak Cahyo berubah menjadi cahaya putih, naik ke langit-langgut, dan menghilang. Sementara tubuh Pak Cahyo terakhir kali terlihat jatuh dan membusuk di lantai, dikerubungi belatung yang keluar. Dari dalam sate, warung itu meledak. Warga sekitar melihat cahaya besar yang aneh di malam itu. Tapi keesokan harinya,
warung itu tidak pernah ditemukan kembali. Yang tersisa hanyalah lahan kosong penuh abu hitam dan bau hangus yang tak pernah hilang. Epilog. Beberapa bulan kemudian, di kota lain, sebuah baliho besar mulai dipasang. Grand opening warung sate BLIK Icut. Rasa tak tertandingi seorang pria muda berdiri di bawahnya, tersenyum puas. Wajahnya mirip Aldi. Namun matanya gelap, tanpa bola mata dari keyohan. Suara tawa menggema, warung boleh dibakar. Tapi selera manusia akan darah, tak pernah habis.